Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai progress training plan yang akan dilakukan dalam pelatihan yang akan kami laksanakan. Kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Vanessa Alfifa dengan NPM terakhir 024, lalu ada Zahra Fisti dengan NPM terakhir 09, dan ada Kanaya Paskasabani dengan NPM terakhir 011. Dalam pelatihan ini, kami mengangkat tema time management yang diambil dari materi Seven Habits oleh Stephen R. Covey dengan menerapkan habit ketiganya, yaitu dahulukan yang utama, di mana habit ini tuh menuntut individu untuk mengelola waktunya. Maka dari itu, kami mengangkat tema dengan time management. Baik, untuk selanjutnya ada urgensi mengapa kami mengambil topik ini sebagai topik pelatihan. Yang pertama, karena mahasiswa baru cenderung sangat excited dengan segala hal baru yang ada di lingkungan kampus, sehingga mereka ingin mencoba segala hal. Kemudian yang kedua, mahasiswa baru cenderung bersikap tidak proaktif sehingga belum bisa mengatur skala prioritas. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan peran di lingkungan kampus sebagai seorang mahasiswa dari seorang siswa yang menuntut mereka untuk melakukan banyak hal baik akademik maupun non-akademik. Oke, berdasarkan urgensi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kami memilih judul training yaitu menjadi mahasiswa produktif, pentingnya manajemen waktu di tahun pertama. Durasi training yang akan kami lakukan dalam pelaksanaannya nanti adalah kurang lebih 102 menit yang telah didetailkan atau nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman kita dalam penyampaian dari skenario training yang akan dilakukan. Kemudian untuk target training kami yaitu mahasiswa baru Universitas Pajajaran atau mahasiswa angkatan 2024 yang berasal dari berbagai jurusan. Tujuan diadakannya training ini adalah setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan kompeten dalam menentukan dan mengerjakan hal apa saja yang menjadi prioritas mereka, baik di bidang akademik maupun non-akademik selama mereka berkuliah. Kami menggunakan dua materi dalam pelaksanaan trainingnya, yaitu PPT dan Games. PPT ini digunakan untuk membantu trainernya dalam menyampaikan materi yang nanti akan disampaikan kepada warga belajar. Lalu yang kedua adalah Games yang ditujukan untuk mencairkan suasana dalam pelaksanaan training yang nanti akan diberikan. Baik, untuk metode trainingnya kami mengambil tiga. Yang pertama ada ceramah, trainer menyampaikan materi kepada warga belajar. Kemudian untuk brainstorming, trainer berdiskusi bersama dengan warga belajar terkait materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir ada Q&A atau tanya jawab dengan trainer beserta warga belajar agar pelatihan ini dilakukan secara dua arah atau two-way communication, bukan hanya sekedar mendengar saja. Oke, untuk selanjutnya ada skenario training yang akan dilakukan oleh kami. Yang pertama itu adalah pembukaan, yang dimana skenario-nya adalah trainer menyapa peserta dengan ramah dan menjelaskan tujuan pelatihan secara singkat. Kemudian peserta juga diajak untuk mengikuti pelatihan secara aktif. Kemudian pelatihan dilanjutkan dengan perkenalan diri dari trainer dan juga perkenalan diri dari peserta. Yang dimana skenario-nya adalah trainer memandu sesi perkenalan, kemudian trainer memperkenalkan diri, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan peserta yang dimana peserta menyebutkan nama, asal daerah, dan harapan mengikuti training. Perkenalan dilakukan secara bergantian dengan saling menunjuk warga belajar atau peserta lainnya untuk mencairkan suasana. Kemudian pelatihan dilanjutkan dengan pretest yang dimana skenario-nya adalah warga belajar diberikan pertanyaan singkat terkait materi training untuk mengukur pengetahuan awal mereka menggunakan Google Form yang telah disiapkan oleh trainer.
Kemudian pelatihan dilanjutkan dengan brainstorming dengan skenario-nya adalah warga belajar diajak berdiskusi untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman mereka mengenai time management. Kemudian brainstorming dilakukan menggunakan sticky notes untuk mencatatnya. Selanjutnya, pelatihan masuk ke dalam tahap penyampaian materi. Dalam penyampaian materi yang pertama ini, skenarionya trainer menjelaskan materi mengenai definisi, urgensi, dan dampak dari jeleknya tidak menerapkan time management bagi mahasiswa baru, dan trainer menggunakan PPT sebagai media penyampaian materinya. Lalu akan diselingi dengan pemberian ice breaking ataupun games, dan selanjutnya akan ada pematerian 2 juga dengan skenario yang sama dengan penyampaian materi yang pertama, yaitu trainer menjelaskan materi mengenai dampak positif dari menerapkan time management dan akan menjelaskan mengenai materi Seven Habits, yaitu 4 kuadran waktu dari habit yang ketiga. Dan selanjutnya akan dilanjutkan juga dengan menerapkan ice breaking ataupun games yang akan diberikan oleh trainer. Baik, untuk selanjutnya ada materi 3. Trainer menjelaskan rekomendasi aplikasi Notion atau aplikasi menyusun time management untuk mahasiswa. Trainer menggunakan PPT sebagai media trainingnya. Kemudian sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab atau Q&A. Trainer memberikan kesempatan warga belajar untuk mengajukan pertanyaan dan trainer menjawab secara interaktif. Kemudian selanjutnya ada refleksi, yaitu trainer mengajak warga belajar untuk merefleksikan atau menyampaikan poin-poin penting atau kesimpulan yang didapat selama sesi training. Proses ini dilakukan secara berkelompok untuk mengefektifkan waktu dan juga memberikan setiap warga belajar kesempatan untuk berbicara. Kemudian selanjutnya ada post-test, yaitu warga belajar melakukan post-test untuk mengevaluasi dan mengukur pemahaman mereka menggunakan Google Form yang diberikan oleh trainer. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi dan penutupan, yaitu trainer dan warga belajar melakukan dokumentasi dan juga penutupan secara formal. Baik, sekian pemaparan mengenai rencana pelatihan yang akan kami laksanakan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.